Putusan peradilan adalah putusan peradilan tingkat pertama. Tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Formulasi putusan. Formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan. Yang pertama, memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan, dan amar putusan. Kedua, yaitu mencantumkan biaya perkara. Dari aspek kehadiran para pihak, putusan gugatan gugur, pasal 124 HIR atau 77 RP, penggugat tidak datang pada hari sidang yang sudah ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya menghadiri padahal sudah dipanggil secara patut. Putusan Versteeg, pasal 125 ayat 1 HIR atau 78 RP, jika sudah dipanggil secara patut, tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah pada sidang pertama. Putusan kontradiktor, putusan yang diputuskan dengan dihadiri kedua belah pihak, walaupun pada sidang sebelumnya salah satu pernah tidak datang, atau salah satu pihak walaupun persidangan sebelumnya salah satu selalu datang. Asas putusan. Yang pertama, memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Kedua, wajib menghadiri seluruh bagian gugatan. Ketiga, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Keempat, diucapkan di muka umum. Pasal 54 ayat 2, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan. Pasal 54 ayat 3, putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Jenis-jenis pelaksanaan putusan ada 4 macam, yaitu 1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang, yaitu terdapat pada pasal 196 HIR dan pasal 208 RBG. Yang kedua, eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi, pihak yang dimenangkan dapat meminta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang, yaitu terdapat pada pasal 225 HIR dan pasal 259 RBG. Yang ketiga, eksekusi real merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung, yaitu terdapat pada pasal 1033 RV, pasal 200 ayat 11 HIR, dan pasal 218 ayat 2 RBG. Yang keempat, eksekusi langsung atau paired execute terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial, yaitu terdapat pada pasal 1155 sampai dengan 1175 ayat 2 KUH Perdata. Hakikat pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan atau eksekusi pada hakikatnya adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Putusan hakim
mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Hanya putusan kondemnator saja yang dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan. Putusan deklaratoir dan konstitutif tidak memerlukan sarana pemaksa dalam melaksanakannya, karena tidak memuat hak atas suatu prestasi.